Inilah bahaya pasang susuk yang perlu Anda ketahui, yang perlu Anda renungkan. Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel ini. Saya membahas tentang misteri dan mitos. Oke, di sini saya akan membahas tentang bahaya pasang susuk. Apa itu susuk? Susuk, ya, susuk itu kalau orang Jawa bilang membeli sesuatu tapi dengan uang lebih dan ada kembaliannya, itu susuk. Itu kalau susuk membeli apa ya, tapi kalau susuk versi ini susuk adalah memasukkan sesuatu, misalkan benda ke dalam bagian tubuh kita, ya. Untuk apa tujuannya? Ya tentunya untuk misalnya untuk pengasihan, penglaris. Nah, itu biasanya dipakai oleh para biduan, para penyanyi, para sinden, ya. Rata-rata memakai susuk ini, ya. Tujuannya apa? Agar usahanya laris dan banyak orang terpesona, baik itu terpesona karena wajahnya, terpesona karena suaranya, terpesona karena kecantikannya. Nah, itu. Jadi rata-rata orang dulu atau sekarang pun masih banyak juga memakai susuk ini, yaitu tujuannya tadi untuk penglaris, untuk kecantikan dan sebagainya. Dan biasanya yang memakai susuk itu adalah bagi mereka yang memang sudah nggak kuat dengan godaan dunia, tentunya ditemulah dengan cara seperti ini, yaitu dengan pasang susuk. Nah, susuk itu memasukkan baik itu benda dari emas, dari besi atau dari apa, untuk dimasukkan ke dalam tubuh mereka dengan bantuan mantra-mantra dan bantuan dukun, ya. Dan orang yang lebih terbiasa memasang ini, jadi nggak sembarangan orang bisa memasang susuk, ya. Jadi kalau imannya kuat nggak mau memakai susuk, karena cara-cara sebenarnya adalah cara yang tidak halal, cara-cara yang bisa menimbulkan kemusyrikan. Tapi bagi mereka sudah kalap mata, sudah terbuai di dunia, maka mereka akan menggunakan segala cara untuk pasang susuk di dalam tubuh mereka. Padahal pasang susuk itu berbahaya. Bahaya pasang susuk itu banyak sekali, ya. Ini pokoknya yang penting kalau sekarang itu adalah uang dan uang. Yang penting kaya dan bisa disegani orang, maka bagi mereka agar cara itu bisa, agar tujuan tercapai tujuan ini, maka mereka menggunakan pasang susuk agar orang lain bisa terpesona dan akhirnya usahanya lancar dan bisa menjadi kaya raya. Selain itu, susuk selain kecantikan adalah susuk untuk kekuatan. Untuk kekuatan itu biasanya dipakai oleh para kuli panggul, kuli angkat di pasar atau di pelabuhan. Itu ada yang banyak memakai susuk kekuatan. Biasanya yang dipasang itu adalah susuk dari besi yang dipasang di bagian tubuh mereka, ya. Tujuannya apa? Kalau dia mengangkat beban yang kuat, beban yang berat seperti beras atau benar yang bebannya itu sampai kintalan, dia bisa mengangkat dalam sendirian tanpa dibantu oleh orang lain, ya. Jadi misalnya bobot orang itu misalnya 60, dia bisa mengangkat 1 kuintal lebih, ya. Padahal menurut aturan kesehatan tidak boleh, kan, tidak mengangkat beban itu tidak boleh melebihi dari separuh tubuh seseorang, ya. Nah, kalau mereka berat mereka seseorang itu 60 mampu mengangkat 1 kuintal lebih, itu nggak wajar, ya. Makanya banyak kuli panggul atau kuli angkat di pasar, di pelabuhan itu maka cara-cara seperti ini agar apa, ya,
borongan dia memakai apa dalam mengangkat beban tuh lebih banyak dan dapat duit banyak. Nah itu makanya mereka memakai susuk, biasanya susuk dari besi atau linggis dimasukkan dalam punggung atau betisnya ya. Itu ini saya ambil contoh dari para susuk yang dipasang di pengasian, untuk pengasian ya. Jadi ada di dahi, ada di pelipis, ada di mulut, ada di bibir, ada di dahi ya. Itu untuk susuk pengasian itu biasanya dipasang di situ. Ini saya ambil contoh. Ini sedangkan susuk di kekuatan biasanya dipasang di sini, di punggung sini. Nah, di punggung ini ambil contoh saja, di punggung sini dipasangi besi ya kadang-kadang atau linggis. Kemudian di betis ini kadang-kadang dipasangi susuk besi agar kuat ya. Angkat beban besar juga di tangan ya, mengangkat itu lebih ringan. Itu saya ambil contoh saja seperti itu ya. Jadi susuk kekuatan. Sekarang bahaya pasang susuk tuh ya ini, kalau sudah sakit dan menjelang ajal itu luar biasanya, itu siksanya luar biasa. Kadang-kadang apa ya, seperti dibuat apa ya, kadang-kadang mau meninggal nggak jadi sehat lagi, bisa nafas lagi, kayak ditarik dibalik gitu ya. Jadi siksaannya waktu sekatul maut tuh kalau orang punya susuk nggak dibuang itu seperti itu. Jadi dan itu banyak sekali, nggak satu, itu bisa dibuktikan. Coba seorang kalau sudah menjelang sakatul maut tidak pasang susuk, dia pasang susuk tidak dibuang, maka seperti ini kejadiannya. Dia akan tersiksa sekali dan susah sekali untuk apa ya, kalau nggak meninggal gitu loh ya. Jadi nyawanya itu kayak dibunuh-bunuh aja ya. Jadi begitu, kalau kita bayangkan sakitnya luar biasa ya. Maka jangan pernah pasang susuk kalau bisa ya. Jangan pasang, itu memang dosa, dan itu harta yang dipakai pun, hartanya pun yang didapat juga tidak halal ya, karena mereka meminta bantuan kepada selain Allah ya. Itu makanya inilah bahaya pasang susuk itu. Kalau sudah menjelang sakaratul maut itu siksaannya kelihatan, itu baru saat sakaratul maut. Dan nanti kalau di alam kubur, nanti kalau di alam akhirat seperti apa, bisa dibayangkan ya. Makanya jangan pasang susuk, cari rezeki yang halal. Lalu cara mengatasinya kalau orang sakaratul maut dengan keadaan susuk terpasang, yaitu ambil daun kelor ini. Ambil daun kelor ini ya. Daun kelor ini kita gosok kepada tubuh si yang pasang susuk itu, yang lagi sakaratul maut itu, bagian mana yang dia pasang. Misalnya kita contoh di tangan ya. Kita contoh, kita lagi di tangan misalnya ini ya. Kita biasanya ini digosok-gosokkan. Nah, digosok-gosokkan seperti ini. Digosokkan dengan, tapi tidak asal menggosok, kita harus baca bismillah, kemudian baca sholawat, kemudian sholat atas Nabi, kemudian baca Al-Fatihah untuk Nabi, untuk Nabi dan untuk diri kita, untuk si yang sakit itu tadi. Kemudian baca istighfar sampai 100 kali, astagfirullah sampai 100 kali ya. Atau ada yang istighfar lebih panjang lagi juga boleh ya. Nah, itu boleh, dan ini sampai sembuh ya, dibaca itu tadi. Jadi tidak daun kelor kita
apa ya, kita gosok kepada bagian tubuh yang ada susuknya. Kemudian kita sambil baca Fatihah, saya sebutkan tadi, baca bismillah 3 kali, baca al-fatihah, baca istighfar ya sampai 100 kali ya, sampai yang saya mau tadi bisa kembali ke alam kubur dengan pelan-pelan, tidak tersiksa ya, sampai meninggal ya, sampai susuk itu juga lepas gitu ya. Ya sekian saja video ini, dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, juga share juga kalau emang bermanfaat. Jangan lupa ya tadi share atau subscribe channel ini atau video ini, dan semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.